Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Sekali lagi, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita berikan sorak-sorai Tuhan kita. Dia sungguh baik. Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada hari ini kita boleh ada dan kita boleh ada di tempat ini untuk kita bersama-sama beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih nantinya kita semua akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan bila hari ini dengan penuh syukur, kita dengan penuh sukacita kita datang kepada Dia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mengangkat pujian kita sampai akhir hidupku. Haleluya.
Tidak pernah berakhir kasih dalam kehidupan kami. Mampukan kami, ya Tuhan Yesus, untuk kami setia mengikuti panggilan-Mu sampai akhir hayat hidup kami. Sebab Engkau-lah Tuhan, sumber kekuatan, sumber pertolongan. Bahkan Engkau-lah Tuhan yang setia menyertai kami dalam segala persoalan pergumulan hidup kami. Dan biarlah hari ini ya Tuhan, kami datang ke rumah-Mu ini dengan segenap hati kami, dengan penuh ucapan syukur, memuji Engkau, menyembah Engkau. Karena Engkau Allah kami yang hidup, yang selalu setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sama hidup kami ya Bapa. Bawa hati kami, biarlah Kau berikan kami hati yang selalu mengasihi Engkau, yang selalu merindukan Engkau ya Tuhan. Selalu kasih ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan pujian ini. Kini aku
kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hari. Kami percaya bahwa kuasa-Mu itu ajaib dan Engkau memberikan kepada kami kuasa pertolongan. Kekuatan-Mu menyertai dan memimpin hidup kami. Sebab Engkau sumber kehidupan dan sumber pertolongan bagi kami sekalian. Engkau memampukan kami untuk bertahan sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa. Seluruh para pelayan Engkau urapi. Engkau berikan kuasa untuk pemain musik, pemimpin pujian, singar, penari kemuliaan. Urapi hamba-Mu yang melaburkan kebenaran firman-Mu. Biar semuanya diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Berkati umat-Mu ini. Engkau bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Beribadah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya. Kami bawa korban persembahan milik Tuhan. Ucapan syukur dan segala apa yang kami beri kepada Tuhan. Semuanya diberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu itu nyata memberi pengampunan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di hati kami, di hidup kami, dan tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami mulai pada ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, kita datang bangkit berdiri. Ada sukacita di tempat ini, amin. Ada sukacita, amin. Sekali lagi kita berikan suara-suara Tuhan kita. Haleluya, glory. Puji Tuhan, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dan kita percaya dan iman bahwa Tuhan memberikan hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan pujian kita, hari terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rencana yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Waktuku dilakukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianmu takkan terhentikan, Roh-Mu yang memimpin hiburan. Akan ku teruskan kasih serta-Mu bertahan buatku kami mampu memberkati bersyukur senantiasa bersyukur segala yang ku alami kehendak-Mu terjadi ku memberkati bersyukur senantiasa bersyukur hatiku tak bersuka akan ini hari yang terbaik. Ada di tangan-Mu, Kau beri rencana yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima.
Dialah Yesus Tuhan Raja kita. Kita ganti pujian kita dengan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Dan pada saat ini diberikan kesempatan untuk ruang kesaksian. Ya, ruang kesaksian saat ini saya undang untuk kaum bapak. Persilakan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya bersyukur pertama karena saya bisa hadir di tempat ini, beribadah di sini. Suatu kerinduan saya yang luar biasa Bapak Ibu. Di mana dari kecil mungkin Bapak Ibu sebagian tahu yang sudah lama di sini bagaimana kami bisa mengenal Tuhan dari hambanya. Tempat ini yang membuat kami kenal siapa Yesus dan tahu seperti apa kasih Tuhan. Dan disitulah Bapak Ibu kami bersyukur karena kami waktu itu dibimbing, tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu. Mungkin banyak tantangan sehingga kami harus meninggalkan tempat ini karena satu dan lain hal, karena Papa harus bekerja, karena dari kecil ya waktu pesantren SD mungkin Bapak Ibu tahu, sebagian yang ada yang tahu bahwa ibu sudah meninggal, dan di situ Papa langsung ambil keputusan buat bekerja di luar, di samping. Nah, jadi dari situ kami mulai tidak tahu kembali, tidak tahu arah Bapak Ibu. Karena kenapa? Kami harus terpisah dari tempat ini, tidak ada yang membimbing kami. Bahkan saya pribadi merasakan bahwa saya seperti hidup sendiri. Jadi tidak tahu arah kemana, sampai akhirnya saya ada di dalam boleh dibilang pergaulan bebas, kehidupan gelap. Ya, seperti itulah Bapak Ibu. Semua sudah saya coba, semua sudah pernah saya jalani. Seperti kata Bapak tadi, Pak Bob Jengki tadi, pernah ya seperti itulah, narkoba, mabuk-mabukan, semua sudah saya rasakan Bapak Ibu. Sampai apa? Sampai sekolah saya hancur. Nah, disitulah Tuhan bilang, kenapa sampai seperti ini kembali? Karena kenapa Bapak Ibu? Tidak ada yang membimbing saya, jujur
saya pribadi tidak kuat. Karena apa? Karena saya jauh dari Tuhan. Dan setelah itu papa jemput saya, nah, kemudian papa bawa ke samping. Ternyata ketika ada satu orang kuat di dalam Tuhan, dia mampu merubah seisi rumah itu, saudara. Itu saya yang percaya bahwa kami semua anak-anaknya yang dulu saya tidak pernah namanya cinta orang tua, cinta adik-adik. Karena kenapa begitu? Selama saya sekolah saya tidak pernah mengingat mereka begitu. Nah, jadi disitulah ternyata saat papa kuat di dalam Tuhan, papa terus berdoa buat kami. Ternyata terbukti Bapak Ibu, kasih Tuhan luar biasa bagi kami, sehingga kami kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Dan disitulah memang Bapak Ibu tidak langsung kita Bapak Ibu, tidak langsung kita hidup benar di dalam Tuhan, tetapi ada tantangan yang harus terus kita lewati, jatuh bangun, itu wajar, itulah proses memang saya rasakan itu Bapak Ibu. Sampai saya akhirnya saya bilang ke Bapak baru-baru ini, Bapak Ibu, saya bahwa saya ini lepaskan semua, sekalipun saya harus kehilangan teman-teman saya, sekalipun saya harus kehilangan keluarga saya mau lepaskan kehidupan yang buruk itu Bapak Ibu, hal-hal yang gelap itu dalam hidup saya. Bahwa kemarin Bapak Ibu ada satu hal titik paling rendah saya, hampir saya kehilangan Tuhan, hampir saya meninggalkan Yesus. Karena Bapak Ibu terlalu berat buat saya, karena kesalahan saya sendiri Bapak Ibu, kesalahan saya sendiri. Jadi hampir saya tidak mampu, jadi saya serahkan ke Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan. Kalau memang Tuhan dari awal memilih memanggil saya, kuatkan saya untuk melewati ini. Saya ingin hidup untuk Tuhan. Itu benar Bapak Ibu, ada cara Tuhan yang luar biasa menolong kita. Mungkin kita tidak tahu seperti apa, tetapi ada cara Yesus yang luar biasa, di luar dari dugaan kita, di luar dari mau kita. Sekalipun itu berat harus kita lewati, tetapi luar biasa. Itulah yang saya nyatakan. Dan jika memang saya bilang Tuhan, memang Engkau sangat-sangat mengasihi saya, biarlah saya hidup di dalam Engkau. Apapun yang terjadi sampai akhir hidup saya ingin hidup untuk Tuhan. Begitu juga untuk keluarga saya. Langsung saja Bapak Ibu, mungkinlah pujian yang sangat memberkati saya, maka saya ingin mau mengulangi kembali pujian yang kita nyanyikan dari awal.
ceritaku dari isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubah aku, sempurnakan jadi karya dan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, itu tadi ya kesaksian dari saudara Kris sekaligus persembahan pujian, dan kiranya itu boleh memberkati kita semua. Dan untuk doa kesaksian saya tutup, dan saatnya kita mau memberikan korban syukur persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita pada Tuhan. Ku jatuh cinta padanya. Haleluya. Jatuh cinta padanya, Yesus tidak semakin indah. Oh, cintanya pada aku, ku jatuh cinta padanya,
sekali lagi hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami hingga sampai dengan hari ini ya Bapa. Dan kami boleh ada ya Tuhan Yesus semua karena kasih kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus di depan hadirat-Mu yang kudus, kami mengakui ya Bapa, ada banyak kesalahan kami, ada banyak dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan, manusia berdosa ini. Kami percaya dengan iman ya Tuhan Yesus, bahwa hanya oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, sehingga hidup kami Bapa boleh layak, boleh berkenan di hadapan Engkau. Terlebih pada saat hari ini kami boleh datang beribadah di rumah-Mu ini untuk kami memuji Engkau, untuk kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Dan tidak ada pengharapan lain dalam kehidupan kami selain hanya nama Yesus yang menjadi sandaran kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, dalam segala persoalan, pergumulan, permasalahan kami hadapi dalam kehidupan kami, kami bawa kepadamu ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami dalam segala persoalan, permasalahan yang kami hadapi dalam dunia yang sementara ini. Kami tahu Tuhan, di saat menghadap ujian pencobaan, disitulah Tuhan yang memberikan kekuatan iman untuk menghadapinya. Demikian juga ya Tuhan, Dia bisa memberikan kami kekuatan dalam kami jalan hidup ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu telah memberikan korban syukur persembahan kami kepadamu. Engkau berkati setiap persembahan yang kami berikan, demikian juga yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau berkati. Dia percaya dengan iman bahwa Tuhan yang selalu mencukupkan segala keperluan untuk kami setiap hari. Karena hidup kami sebelumnya bergantung kepadamu ya Bapa. Demikian juga seluruh kehidupan kami yang persembahkan kepadamu, tubuh jiwa roh kami Tuhan, yang Kau pakai seluruh hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan dimanapun kami berada, sehingga hanya nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ya, doa kami, mengucapkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita ini adalah bencana milik Tuhan, supaya kita hidup untuk mempermuliakan nama-Nya. Haleluya. Katakan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, Yesus
inilah kerinduan kami di hadapan-Mu, mengiring Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau, menikmati hadirat-Mu, dan hidup menurut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, meteraikan apa yang menjadi komitmen kami ini, menjadi iman pengharapan yang hidup di dalam Engkau, dan buktikanlah jamahan kasih-Mu dalam kami, dan pimpinan-Mu, dan kuasa-Mu, dan keselamatan-Mu yang sempurna. Kuduskan kami semua Tuhan, layakkan kami semua. Terimalah segala pujian kami, segala penyembahan kami, terimalah segala kesaksian kami. Itu semua mengagungkan, memuliakan Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami mempersiapkan hati yang terbaik untuk tabur benih firman. Karena hati yang subur. Itu sebabnya kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu kami, atau dalam bentuk apapun itu Tuhan. Kami bersatu hati dan kita tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyah dari tengah-tengah kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang berkuasa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat-Mu, urapi guru-guru sekolah minggu. Biar kami semua ada dalam kuasa pengurapan Tuhan, dan kenyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat siang menjelang siang ya. Kita bersyukur ya, dan selamat bertemu kepada beberapa ya jemaat yang lama tidak bersama-sama dengan kita, namun semua ada dalam kasih Tuhan. Dan Immanuel sama istrinya kasih ya hadir bersama-sama kita ya. Nah, walaupun dalam pergumulan di keluarga ini, saya tahu sebab dari mereka tinggal di tengah-tengah ya, yang hampir tidak ada jemaat yang percaya Yesus di lingkungan mereka, sehingga ya waktu mereka memuji Tuhan, rumah mereka pun dibakar ya, kemudian mereka dilarang ya kalau untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi kita percaya ya, itu Tuhan izinkan semua. Makanya saya katakan penderitaan yang kita alami karena kita beriman kepada Yesus itu bukan duka cita sebenarnya, itu suatu kebahagiaan. Amin, saudara, kebahagiaan. Sebab jika kita menderita karena iman dalam Yesus, Tuhan katakan berbahagialah kamu sebab roh kemuliaan ada padamu. Amin, saudara. Memang itulah yang kita alami di dunia ini. Bapak Yesus sendiri katakan ya, sebelum dia membenci kamu, dunia sudah membenci aku ya, maka kamu pun mengalami hal-hal seperti itu. Dan kita juga dipanggil kepada Yesus bukan untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Amin, saudara, menderita untuk Dia. Nah, kalau kita menderita untuk Yesus, saudara, maka justru disitulah kita akan menerima kemuliaan. Ya, kemuliaan. Di situ kita dimurnikan, di situ kita akan bagaimana kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, baiklah saudara, saya mengajak kita buka kitab kita pada hari ini dari kitab Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 dan Ibrani pasal 5 ya. Ibrani pasal 4 ya. Jadi kacamata saya ini hitamnya, kacamata yang tadi itu patah. Jadi sisa yang hitamnya, jadi kelihatan hurufnya hitam. Baiklah Bapak Ibu, kita baca ini ya. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 ya. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Di situ perikopnya Yesus sebagai imam besar. Namun saya
beri tema hari ini, Yesus merasakan yang kita rasakan, yang kita rasakan bahkan apapun yang kita alami. Haleluya. Ayat 14 sampai ayat 16 dari Ibrani pasal 4. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu, saya baca ya pasal 5-nya. Ini saya baca selanjutnya ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan seperti ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi di dalam pembacaan kita di sini kita memahami bahwa Yesus Tuhan kita adalah Yesus, ya, yang merasakan apa yang kita rasakan. Yesus Tuhan kita juga yang memahami apa yang sedang kita alami. Bahkan apa yang kita hadapi, Dia juga menghadapinya. Amin, saudara. Itu sebabnya dalam menghadapi segala sesuatu yang persoalan, selama dia hidup sebagai anak manusia, dia dikatakan ya berdoa. Bahkan siang malam dikatakan ratap dan tangis kepada Bapa di surga. Amin. Ya. Dia dengan setia. Jadi dari apa yang dialami disitulah, sehingga di situ juga dia mengalami penyempurnaan, sehingga dia dikatakan adalah manusia sempurna dan juga Allah sempurna. Allah 100%, manusia 100%. Karena apa? Karena selama manusia, selama dia diuji, selama dia menghadapi banyak pencobaan, dia tidak berbuat dosa. Sama seperti Ayubnya. Begitu banyak kehilangan harta, kehilangan anak, tetapi juga dia tidak berdosa kepada. Secara apa? Dia tetap dalam segala keadaan itu mempermuliakan Tuhan. Ya, Noel tetap memuliakan Tuhan, ya. Dan anak-anak doakan semua. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, ya. Tangan Tuhan bekerja. Dan kalau kita mempelajari firman Tuhan, saudara, tentang pribadi Yesus, ya, ada banyak jabatan, ada banyak nama yang dikaruniakan Bapa kepadanya, ya, dikaruniakan Bapa kepadanya. Baik dia sebagai anak manusia dikatakan, dia juga sebagai anak Allah, dia juga sebagai anak domba Allah, dia juga sebagai imam besar agung, ya, yang maha tinggi. Dia juga dikatakan raja di atas segala raja. Dia juga disebut Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi banyak sekali kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu itu, ya, dia juga sang mempelai pria. Sebab apa? Sebab dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya sebagai mempelai baginya.
Amin. Jadi sebenarnya kita umat Tuhan yang ada di dunia ini, kita adalah kekasih, kita adalah tunangan dari Sang Mesias. Kita tunangan ilahi. Ya, jadi sangat mulia. Coba kalau kita rasakan, bagi yang sudah menikah, dirasakan dulu waktu sudah bertunangan, hati kita tidak pernah jauh dari dia. Kalau Anda bertemu 1 minggu saja rasanya berat, nasihat. Ya. Tetapi sebelum dia menjemput kita, dia mempersiapkan segala sesuatu. Ya, mempersiapkan segala sesuatu yang indah, yang mulia bagi kebutuhan kita umatnya. Amin, saudara. Nah, itu ya. Nah, saudara, yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia akan menjemput kita ya sebagai ya menjadi kekasihnya, menjadi ya yang dipertunangan kepada dia sebagai mempelai perempuannya. Lalu dia menjadikan kita, saudara, suatu kerajaan bagi kita. Kerajaan, dan dia menjadikan kita imam-imam bagi Allah yang Maha Tinggi. Dia juga menjadikan kita, saudara-saudara, ya menjadi ya raja yang akan memerintah bersama-sama dengan dia. Ya, nah itu kalau Yesus datang, baik dia menjadikan kita raja bersama-sama dengan dia dalam kerajaan yang sudah disediakan di bumi ini. Nanti saudara bingung. Nanti Tuhan Yesus datang, dia jemput kita, dia bawa kita bukan langsung masuk surga, saudara, tapi dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan 1000 tahun damai itu di bumi ini. Supaya apa? Inilah sebenarnya kerajaan Israel yang disempurnakan, ya di bumi ini, di kerajaan 1000 tahun damai, sehingga semua mata, roh-roh yang di luar yang menolak Yesus akan memandang betapa mulianya orang-orang yang ada di dalam Kristus itu. Amin. Tetapi mereka tidak bisa masuk, sebab itu adalah kerajaan kemuliaan Allah selama 1000 tahun. Ya, nah barulah masuk surga yang dikatakan langit baru, bumi baru, dan kerajaan ini masuk ke sana yang memerintah juga orang-orang yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Amin, saudara, untuk selama-lamanya. Ini harus kita pahami di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tetapi keselamatan di dalam Tuhan Yesus, saudara, bukan hanya berbicara ia menyelamatkan kita untuk menyediakan kerajaan surga bagi kita, bukan hanya itu. Tetapi dia juga menyelamatkan kita tatkala kita banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami pencobaan, banyak mengalami ya tantangan hidup selama kita di dunia ini. Amin, saudara. Itu dalam perhatian khusus daripada Tuhan di dalam Yesus. Karena apa? Karena dia bukan hanya Allah yang langsung memerintah, langsung menghukum, langsung mempermuliakan, tapi dia juga Allah yang pernah sama seperti kita. Amin. Dia juga pernah merasakan apa yang menjadi ya segala macam kelemahan-kelemahan yang kita alami, seperti ayat tadi dikatakan. Dia mengalami penderitaan yang sama seperti kita. Saya sering kali katakan, kita manusia ini ada tidak di antara kita yang lahir di kandang binatang? Tidak ada. Yesus, dia lahir di kandang binatang. Ada tidak di antara kita anak manusia sesederhana mungkin ditaruh dia di palungan, di palungan binatang, dulang bawoi kulidah, nyau dulang lalu eka petiru awal kita jatuh. Tidak-tidaknya kita bikin ya mungkin tapi bahala ya Pak untuk ada tempat ada tikar. Ya, saya ingat sesusahnya karena pernah ada saya Adang terlahir di ladang. Jadi ibu melahirkan di ladang. Makanya namanya Adang, ladang.
Tapi syukur ya, karena sudah percaya Yesus. Saya pernah dengar adik saya itu berdoa gini ya, waktu sudah lulus di STM, kami kuliah, yang lainnya sekolah, lalu ibu sama bapak datang sama dia, biar keluar Pak hari ini di kuliah, coba kau dulu pikir mandor dewen dalam nikah. Lalu dia ke ladang, dia ke ladang ke tempat lahirnya. Di situ dia menangis. Dia katakan, Tuhan, apakah aku ini ya cuma hidup sebagai orang di ladang atau orang di sarang tanah katanya. Sementara saudara-saudara saya itu sarjana. Apakah saya itu sarang tanah? Sarang tanah itu ladang sama di pinggir ladang. Jadi karena ibu melihat seperti itu, dia katakan sama adanya, tulak itu, mbak itu sekarang lupa kan? Ya. Nah, tulak raya lalu mengikuti pas pendaftaran ya kuliah, tahu dicari yang jurusan dia tidak ada, dia kan jurusan mesin, ya STM dulu teknik mesin, tapi yang ada di sana ya fisika, kimia. Gimana ini? Akhirnya dia daftar di kimia. Nah di situ lagi dia menangis lagi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, yang aku tahu hanya baut mesin. Tapi mana pernah aku belajar tentang rumus-rumus kimia. Lalu bagaimana saya Tuhan? Nah saudara, ini mengajarkan kita ya dalam persaingan. Memang kalau kita banyak anak, persaingan di antara anak juga itu menjadi sama. Saya rasakan dulu juga waktu masih anak-anak banyak kan cucu gue kakek saya dulu ada 10 anak, jadi kami bekang rumah besar, jadi 10 semua berkeluarga. Jadi anak-anak ini kami berlomba kalau sekolah itu bagaimana sekolah. Dia pun kita di sekolah, sementara saudara yang lain sekolah dan di sekolah di kota. Jadi harus pergi juga saingan, ya. Nah itu bagusnya saingan untuk hal yang baik, saingan untuk hal yang baik. Nah kalau tidak sekolah, orang tua katakan kamu harus buka tanah, bikin kebun, buka ikan karet, sama hewan kereh, gaji hewan murana, irek 15.000 gaji guru SD dia. Ingat kakak pas lulus ya SPG lalu gajinya 15.000. Nah saudara-saudara, tapi orang kalau punya kebun dia dapat mengelolanya, dia bagus juga. Tapi untuk kedepannya saudara tetap gilik-gilik lampi nihang kenang deh lah, boleh membuat pada kita. Baju kalau sama persedatan menarik mereka kita. Nah itu kan kita lihat ke depan kehidupan. Kami dulu itu seperti itu. Jadi saya ya. Makanya kalau sekolah itu ya untung waktu kami sekolah, kami sudah sekolah, kami menerima Yesus. Nah waktu menerima Yesus itulah sebabnya sehingga saya katakan sama saudara-saudara saya, apapun persoalan kita jangan pernah lepas dari Yesus. Apapun, kalau kita mulai hidup bersama Yesus, tidak lagi dulu bihin kan mengandalkan kekuatan ilmu. Nah, ketika penarang untek, penarang pakai, ada rumusnya. Nah, pakai saya dulu aja. Kalau kamu mandi pagi-pagi kamu lihat matahari, jangan berkedip, baca ini supaya terang depan masa depanmu, cerah pikiranmu seperti matahari. Itu dulu. Dan banyak hal kalau dulu itu. Jadi kamu seperti ini. Itu anak sekolah tuh membaca hidup. Bukan gue. Bukan baca jika guru di waktu sekolah ini tunduk dia ngomong. Jika berarti kata produk, kata perkasih, kata penuka, kata lalu penukar.
Nah, kalau kita sudah dalam Tuhan, saudara, lebih dari itu, ya Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya Tuhan katakan berbahagialah, ya, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, yang setiap hari dikatakan oleh Yesus, dia bukan mencari dunia terlebih dahulu, tapi dia mencari kerajaan Allah. Amin. Dan kebenarannya, sehingga disitulah dia serahkan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Setiap hari dia memuliakan Tuhan. Hari ini kebutuhan kami ini itu Tuhan Kau yang tahu, sebab Kau Bapa yang tahu. Sebagaimana Yesus katakan, jangan kamu samakan seperti orang dunia yang tidak punya Bapa, tapi kamu punya Bapa di surga. Bapa tahu apa yang kamu butuhkan, dan apa yang kamu butuhkan semua ada di dalam tangan Bapa. Amin, saudara, ngerti maksudnya? Oleh sebab itu, ya, muliakanlah Dia dan utarakan segala sesuatu dalam hidupmu sebelum kamu lakukan segala hal, segala sesuatu. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus, sudah berubah cara hidup kita, bukan lagi yang dulu. Tetapi bukan lagi kekuatan kita, tetapi ada kekuatan sebab hidup kita bukan kita sendiri. Bapak Yesus berjanji, Aku tidak pernah tinggalkan kamu yatim piatu, Aku selalu menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan kamu adalah rumah Allah. Amin. Tempat Allah tinggal. Dan kalau kamu menjadi anak-anak Allah, maka kamu mengandalkan Roh Allah. Sebab bukan karena kekuatan kamu hidup, tetapi oleh Roh. Dan jika kau menabur dalam kekuatan, dalam daging, kamu binasa. Tetapi jika oleh Roh kamu melakukan segala sesuatu, kamu akan melihat keselamatan. Amin, saudara. Jadi Roh Allah yang ada pada kita, yaitu Kristus, pribadi Kristus, pribadi Yesus, yang Dia katakan, Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Ada Dia dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Dalam kehidupan ini, sehingga oleh Roh itulah, saudara, keselamatan Tuhan terjadi bukan hanya untuk surga saja, tetapi untuk segala apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dalam dunia ini. Dia rasakan di dalam kehidupan kita, dan Dia sanggup melakukan pertolongannya, sebab Dia Allah. Amin. Sumber hidup kita, sumber pertolongan kita, sumber kemenangan kita. Amin. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan dalam Yesus, Dia selalu siap memberi kekuatan di saat kita mengalami kelemahan. Sebab apa? Sebab Dia juga pernah alami apa yang kita alami dalam hidup. Coba kita lihat dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Haleluya, haleluya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Perkara apa saja yang kita hadapi, yang kita alami dalam hidup ini, Dia, yaitu Kristus, Dia ada di dalam kita. Dia yang memampukan kita, Dia yang memberi kekuatan kita, sehingga kita mampu menghadapi itu dan melakukan yang terbaik. Amin, saudara. Andalkan Dia. Dia yang kecewa itu, Dia yang berduka, tatkala kita tidak mengandalkan Dia. Yang sedih bukan kita, saudara. Kita mengalami kesusahan, tapi yang sedih Yesusnya. Kenapa Dia tidak andalkan Dia dalam hidupnya, dalam kelemahannya, dalam persoalannya? Amin, saudara. Sebab Dia menyertai kita saat ini dalam Roh kuasa Rohnya sendiri. Amin. Yang kedua, Dia juga siap memberi pertolongan dan memberi jalan keluar tatkala kita
ya mengalami banyak pencobaan atau pencobaan di dunia ini. Sebab apa? Sebab dia pernah mengalami hal yang sama yang kita hadapi ya dalam hidup ini. 1 Korintus pasal yang ke-10. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 10. Sama ya ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, apa yang firman Tuhan katakan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi entah banyak pencobaan yang kita alami dalam dunia ini, ya. Tetapi Yesus katakan, firman katakan, ya, itu sebenarnya biasa dialami oleh manusia. Pencobaan-pencobaan, tidak ada manusia yang tidak mengalami pencobaan dalam hidup ini. Cuma jenisnya, beratnya, sulitnya berbeda-beda. Amin. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, Alkitab katakan itu semua dia tahu. Itu semua dia sudah menyediakan jalan keluarnya. Amin. Jadi ada jalan keluar. Ya, misalnya sulit sekali, seperti tertutup jalan ini, tidak ada orang yang dapat menolong. Persoalan ini sulit, diutarakan juga sulit. Tapi kalau kita meminta Dia, Tuhan, Engkau ada, Engkau bersamaku, sebab aku hidup untuk Engkau. Amin. Itu sebabnya nyatakanlah Tuhan pertolonganmu, nyatakanlah jalan keluarnya, dan buktikanlah segala sesuatu ada dalam kuasa-Mu. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mendengar dari dalam kehidupan kita. Maka Dia memberikan kepada kita jalan keluar, dikatakan, sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya kita dapat menghadapinya, kita dapat mengatasinya, kita dapat jawabannya. Amin, saudara. Nah, itu telah dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya Dia sudah menyediakan surga sana bagi kita, tapi Dia juga melihat kita di dunia ini. Sebab Dia alami apa yang kita alami, Dia rasakan apa kita rasakan. Bahkan Dia lebih berat dari kita pergumulannya. Ya, dikatakan tadi, ratap tangis siang malam, ya, Dia kepada Bapa. Tapi justru karena begitu berat persoalan yang Dia hadapi, disitulah mengalami penyempurnaan. Sama, kita juga sama. Ya, jadi disitulah pemurnian kita, disitulah Tuhan membuktikan kebesarannya, ya, di dalam kehidupan kita sehingga kita layak, ya, mendapat yang terindah, yang terbaik di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Yang ketiga, Ia siap memberi jawaban pada saat kita dalam pergumulan berat, ya, menghadapi keadaan sulit, sukar. Coba kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-8. Ia siap, ya, memberi jawaban pada saat kita mengalami banyak pergumulan. Amin. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Di situ saya baca seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, karena banyak, ya, persoalan kita tidak tahu bagaimana ini. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita, ya, kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Karena Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, kita umat Tuhan, kita orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Jadi saudara, ada banyak beban berat persoalan yang sulit yang tidak mampu kita harus apa ini. Tetapi kita ingat, ya kita serahkan. Ya Roh Kudus, Engkaulah tuntunan hidupku. Nyatakanlah ya pertolonganmu di saat ini, pada saat ini aku tidak mampu. Utarakan kepada Bapa. Amin. Roh Kristus itu akan menyatakan. Justru di situ saudara akan merasakan bagaimana indahnya Dia dalam Roh itu. Saudara dapat berdoa dalam Roh, dan Roh berdoa di dalam saudara. Amin. Maka di situlah saudara akan melihat mujizat. Tuhan akan melakukan perkara ajaib. Sebab Roh itu menggerakkan isi hati Bapa. Sebab Dia keluar dari isi hati Bapa. Itu yang masuk di dalam setiap orang yang mengasihi Dia, yang menjadi umat milik kepunyaan yang memuliakan Tuhan. Amin saudara. Jadi tidak ada satu yang dilewatkan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang saya katakan, keselamatan dalam Yesus itu keselamatan yang sempurna. Baik untuk roh kita disediakan yang terbaik, baik untuk kehidupan kita. Yang salah bagaimana kita mempraktekkan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Ini yang seringkali salah. Kita sebagai anak-anak Allah, kita mau mengikuti kehidupan cara anak-anak dunia. Ya Tuhan marah, Tuhan sakit hati, Tuhan kecewa. Tuhan berkata, aku menyesal. Kenapa mereka mengikuti cara hidup dunia? Padahal aku yang memilih mereka. Aku yang menetapkan mereka. Saudara-saudara kekasih, jadi dari banyak persoalan yang kita hadapi, di situ Tuhan Yesus siap menolong saudara. Dan dari pengalaman bersama dengan Tuhan dalam segala pergumulan, dalam segala kelemahan, dalam segala pencobaan yang kau alami, disitulah saudaranya engkau disempurnakan oleh Tuhan dalam iman, dan engkau memuliakan Tuhan. Disitulah engkau mengenal dan engkau mengerti siapa Yesus itu di dalam hidup ini. Amin saudara. Dia sangat luar biasa. Dia sangat baik dalam hidup kita. Saya katakan kepada yang banyak pergumulan, jangan pernah menjauh dari pengharapan kepada Tuhan. Muliakanlah Dia senantiasa. Justru nanti pergumulan itulah Tuhan katakan, begitu berat salib yang kau pikul anakku, tapi aku menyediakan kemuliaan yang besar. Kecuali kalau kita meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, siapakah mereka yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan? Yaitu orang-orang yang menderita dalam hidupnya, tapi dia di dalam Tuhan. Orang-orang yang dipenggal kepalanya, mereka yang lebih besar kemuliaannya dalam pemerintahan. Amin. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki jangan ada persebutan, jangan ada akar, jangan ada kita mencoba ya Tuhan, tapi agungkan Dia, bersyukurlah Dia, andalkan Dia dalam setiap persoalan. Kau akan melihat dan akan menyaksikan bagaimana Dia berbuat sesuatu yang luar biasa. Sebab Allah kita Allah yang hidup, Allah yang tidak berubah. Dia adalah anak Allah, anak manusia, anak domba Allah itu. Dia adalah imam besar agung. Dialah Melkisedek itu. Dialah raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin saudara. Dialah yang menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan hari ini, dan saya percaya Tuhan tahu keadaanmu. Tidak ada satupun persoalanmu yang tidak dilihat Tuhan, yang tidak pernah Tuhan tidak alami dalam hidupmu. Dia tahu. Sebab itu dikatakan dalam Alkitab, kalau kita tahu hal itu semua, maka kita dengan hati nurani datang kepada Tuhan. Seperti ayat 6 itu dari Ibrani pasal 4 tadi.
Itu kesimpulannya sebenarnya. Sebab itu marilah kita, ya, boleh saya katakan sekarang, dengan penuh keberanian menghadiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Tuhan menyediakan pertolongan dalam segala persoalanmu. Terkadang kau mendengar firman Tuhan, saya tidak tahu persoalan apa yang kau hadapi, tetapi Yesus sudah menyediakan pertolongan. Dan kita akan menerima pada waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita. Sudah kita berdiri, kita bersyukur. Saya tidak tahu beban berat pergumulan apa yang sudah hadapi, tetapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mengasihi kita. Karena kita hidup di dalam Dia, maka oleh kasih-Nya dikatakan Ia menjadikan kita lebih daripada orang-orang lain. Sebab Dialah Tuhan, Dialah kemuliaan, Dialah yang berkuasa di surga, di dunia, kelihatan yang tidak kelihatan, di atas segala nama yang dapat disebut, yang tidak dapat disebut, yang ada di atas, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, semua takut di dalam kuasa nama Yesus. Haleluya. Kita sembah Dia. Kita katakan semua yang kurasakan, Engkau juga rasakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang membutuhkan, ya, jamaah Tuhan, pertolongan Tuhan. Yesus sudah menyediakan semua bagi kita. Tapi Ia tahu persoalan, Ia rasakan masalah. Sebab Ia hidup, Ia ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam Dia. Hadapi bersama Yesus, maka engkau melihat bagaimana Yesus melakukan kemenangannya. Semua yang ku rasakan, engkau juga rasakan. Engkau juga merasakan semua yang ku aku berserah padamu Tuhan, dengan janji-Mu ku ditaruhkan, ku menaruhkan
Aku berseru. Saya minta Bapak Surya dan Ibu dengan janjimu dibutuhkan, ku pertaruhkan pengharapanmu dalam kuasa-Mu, kemenangan-Mu. Yang selalu satu menolong aku kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, Yesus. Haleluya. Terpuji nama
Haleluya. Glory Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami mengangkat doa kami, Tuhan, ampuni segala salah, dosa dan pelanggaran kami. Kami tidak layak di hadapan Engkau, Tuhan, tetapi kami percaya Engkau mengasihi hidup kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau memberkati hidup kami. Hari ini Tuhan, Engkau melihat kami anak-anak-Mu di tempat ini, menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat kehidupan kami Tuhan. Hadirlah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Pimpin hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Kau melihat anak-anak-Mu saat ini menyerahkan kehidupan mereka, pergumulan mereka, permasalahan kehidupan mereka. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkaulah jawaban bagi mereka dan bagi kami. Setiap kami memiliki tantangan di dalam kehidupan, tetapi kami percaya dengan kekuatan dan iman kami, dan kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih atas berkat pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga telah menerima kebenaran firman yang memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami hidup senantiasa turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau memberkati juga saudara-saudara kami tidak dapat hadir bersama-sama kami pada saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Kau berkati kehidupan mereka. Engkau jaga dan pelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah juru selamat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Boleh Tuhan juga. Haleluya. Bahwa Tuhan juga berfirman. Bahwa Tuhan juga Tuhan
mulia Bapa. Bapa, Kau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Itu anak tunggalmu sendiri, itulah sebenarnya pribadimu sendiri. Dan Engkau juga menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Semua itu ada dalam tangan-Mu, ada dalam kuasa-Mu. Itu sebabnya Tuhan, Engkau menghendaki supaya kami percaya kepada Yesus yang telah Engkau utus, supaya olehnya kami hidup. Inilah kehidupan kami Tuhan. Hidup kami bergantung hanya kepada Engkau. Dan kami ada di rumah-Mu. Setelah kami memuji Engkau, setelah kami mendengar firman-Mu, setelah kami Tuhan boleh merasakan Engkau melawat kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami pulang dengan sia-sia, pulang dengan hampa, pulang dengan kosong. Oleh sebab itu Roh Kudus berkuasa atas kami. Engkau tidak berubah Yesus. Engkau menjamah kami semua. Engkau melawat kami semua. Yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang susah Engkau beri penghiburan, yang punya beban berat Tuhan Engkau katakan Engkau menolong, Engkau menyediakan jalan keluar, Engkau menyatakan jawaban-jawaban-Mu. Sebab Engkau Yesus yang merasakan sendiri, dan Tuhan Bapa Engkaulah yang menyatakan kebesaran-Mu. Karena segala persoalan itulah kami disempurnakan, kami diperbaharui, kami semakin melihat Engkau, kami semakin menyaksikan bagaimana indahnya kasih Tuhan dalam hidup ini. Keselamatan-Mu sempurna, itu Engkau kerjakan di dalam pribadi kami semua. Baik anak-anak kami berulang tahun, jemaat-jemaat berulang tahun, dalam minggu-minggu ini Engkau berkati secara khusus. Engkau lawat hidup mereka, Kau tetapkan masa depan mereka. So ada dalam kuasa-Mu, ada dalam rancangan-Mu. Demikianlah seluruh kehidupan kami, keadaan kami secara pribadi Kau jamah kami. Mungkin sulit sukar untuk kami utarakan kepada siapapun, tetapi Engkau Roh Kudus mengutarakan itu dari hati, dari keadaan kami. Sebab Engkau lebih tahu keadaan kami kepada Bapa di surga. Dan kami percaya Bapa akan lakukan itu yang terbaik seturut dengan apa yang Kau rancang dalam hidup ini. Oleh sebab itu di luar segala rancangan-Mu, di luar segala rencana-Mu, Engkau bersihkan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Dan Engkau perbaharui kami, dan Engkau tambahkan iman kami, tambahkan pengharapan kami, sehingga kami boleh menyaksikan dan boleh merasakan betapa indahnya bahwa Engkau hidup, dan Engkau hidup di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Demikian juga dalam segala pekerjaan di rumah tangga kami, Kau jamah istri, suami, anak-anak semua, Kau jamah semua dalam nama Yesus. Kau jamah juga pendidikan anak-anak kami dalam nama Yesus. Kau jamah juga mata usaha pekerjaan kami, bagi kami sebagai pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, sebagai P3K, sebagai pensiunan, sebagai para wira swasta atau para pengusaha dalam nama Yesus, sebagai petani, sebagai pegabun, sebagai peternak, sebagai guru upahan, itu semua adalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Engkau melakukan pekerjaan kami dalam berkat-Mu, dan dari berkat-berkat-Mu kami bersukacita dan mempermuliakan, mengagungkan Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kau menolong kami Tuhan, baik dalam kegiatan-kegiatan kami di minggu-minggu ini, baik dalam segala perjalanan jemaat, mungkin yang jauh yang dekat, semua ada dalam kuasa Tuhan, sehingga kami boleh pergi dan datang dalam kuasa, dalam berkat, dalam pertolongan Tuhan. Demikian baik ibadah rumah tangga serta tempat bepaguan, dan juga dalam ibadah wanita, ibadah bapak-bapak, dan semua ada dalam kuasa Tuhan. Inilah Tuhan, kasih-Mu yang kami rasakan, dan Engkau tidak biarkan kami Tuhan dalam keadaan yang tidak menentu, sebab Engkau menyediakan yang terbaik. Oleh sebab itu Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu, dan Kau curahkan Tuhan apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, apa yang akan kami belanjakan, apa yang akan kami kerjakan. Engkau curahkan berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus, dan kami tidak khawatir. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh yang Kudus yang menyertai hidupmu, memimpin hidupmu, dan yang telah menolong menghibur kita sampai kepada hari Maranatha, dan kita semua menerima kemenangan dan segala berkat kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kami bersyukur menerima segala berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.